Piro iki? Mana ini? Ora sudi. Sangar. Ojo jawab. Sangar. Aku pimpin kamu ora tak jawab dulu. Rahmat Subandi menemui Simbah Sadikem terkait tindakan arogan Lurah Ngalang dan Jogoboyo. Berikut ini tanggapan Simbah Sore Sadikem. Mas Rahmat. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbah Sadikem. Ini Mas, saya mau bertanya tentang kelanjutan dari tindak lanjut dari kasus yang sedang berjalan saat ini, utamanya tentang kasus Mbah Sadikem ini seperti apa? Ini Mas, kasus Mbah Sadikem ini alhamdulillah sekarang sudah ada titik terang lah mungkin kan gitu dari sampean sedoyo, para netizen, para warga masyarakat yang membantu untuk mengawal kasus ini sehingga menjadi trending topik lah mungkin di Gunung Kidul. Nah, untuk saat ini kasus ini alhamdulillah pihak kejaksaan sudah menghandle kasus yang tanah OO atau SG. Terus dari pihak kepolisian itu permasalahan yang tanahnya Mbah Sadikem alhamdulillah dengan berkaitan dengan si oknum Lurah Suharyanta itu dari Polda. Ini barusan tadi dari Polda kita mendapatkan surat panggilan dan surat pemberitahuan perkembangan penyidikannya itu besok hari Senin itu pihak Mbah Sadikem dan para saksi itu disuruh ke Polda. Terus dari pihak kabupaten yang jelas ini tadi entah yang itu kabupaten atau mana saya kurang tahu, yang jelas banyak mobil-mobil plat merah untuk hari ini yang mendatangi kelurahan gitu. Terus alhamdulillah dari para netizen atau para warga masyarakat yang mungkin simpatik kasihan dengan Mbah Sadikem, dengan apa yang dialami Mbah Sadikem saat ini dukungan berupa dukungan melalui entah itu like, komen ataupun share itu sudah sangat membantu sekali di kasus Mbah Sadikem ini, sehingga di kasus Mbah Sadikem ini jadi perhatian publik. Mungkin pemerintah akan segera menindaklanjuti yang lebih pasti, karena yang jelas kami cuma orang awam pendamping Mbah Sadikem ini memang ada tindakan, tapi kan kita belum mengetahui kalau si lurah ini istilahnya udah ditahan atau udah diproses, kan belum gitu intinya, tapi mungkin ini sebagian dari proses itu aja. Dan harapannya Mas dengan ditindaklanjuti laporan yang kemarin sudah dibuat itu bagaimana untuk kedepannya? Untuk kedepannya yang jelas Mbah Sadikem bisa kembali mendapatkan haknya ya Mbah. Terus harapannya ini semua dari pelajaran Mbah Sadikem ini, dari fakta Mbah Sadikem saat ini, mungkin warga masyarakat khususnya warga Ngalang dan nanti merambah ke seluruh warga masyarakat Gunung Kidul, jangan sampai ada kenakalan-kenakalan entah itu dari pihak perangkat desa maupun pemerintahan yang bisa menghilangkan hak seseorang yang lebih berhak dengan dasar cuma data yang tidak dikuatkan dengan riwayat asal-usul tanah gitu Mas. Baik. Untuk respon dari Bupati Gunung Kidul sendiri bagaimana Mas Rahmat? Apakah sudah ada respon atau masih belum ada respon? Untuk saat ini alhamdulillah Bu Bupati Indah Subekti belum merespon untuk saat ini sampai detik ini lah. Okay. Itu Bu Indah Subekti sebagai Bupati Gunung Kidul itu belum merespon. Kami bisa bilang seperti ini karena memang belum ada istilahnya kabar dari Bupati menemui Mbah Sadikem atau memberitahukan ke saya gitu Mas. Ini cuma setahu saya. Oke. Nah, untuk kasus ini sendiri Mas Rahmat, apakah dengan proses yang sedang berjalan ini itu
mengganggu kesehatan daripada Mbah Sadikem sendiri, atau mungkin Mbah Sadikem merasa tertekan atau bagaimana? Jelas, kalau itu memang jelas Mas, karena Mbah Sadikem kan juga di sini kan udah lama, dan terus Mbah Sadikem dengan lamanya kasus ini itu di sini beban mentalnya kan juga berat. Oke. Karena dari proses ini pun kalau ditanya Mbah Sadikem itu juga sudah lelah kan gitu. Gitu Mbak. Faktanya seperti itu toh Mbak. Sampean pun kesel nak nyebut kali kula. Pun mantan dedek niki langsung kapanan angel. Karena Mbah Sadikem ini mohon maaf, ini bisa ditanyakan sendiri, walaupun tidak mengeluarkan uang sedikit pun, ini mohon maaf, memang faktanya seperti itu. Tapi Mbah Sadikem ini kan tidak bisa, saya ini kan cuma mendampingi kuasa dari Mbah Sadikem. Jadi tidak bisa tanpa hadirnya Mbah Sadikem. Kalau yang krusial, dalam arti yang wajib Mbah Sadikem hadir, seumpamanya untuk menandatangani dokumen yang memang harus Mbah Sadikem sendiri, atau kan Mbah Sadikem nggak tanda tangan, cap jempol gitu. Jadi entah itu ke Polda, entah kemarin ke Polres, entah ke Kejaksaan, kemana-mana kita sudah menembus itu, kan mau tidak mau Mbah Sadikem dengan kondisi umur setua ini tetap harus kita bawa, karena kita hanyalah membantu Mbah Sadikem, dan yang mempunyai atau memiliki permasalahan yang sebenarnya memang Mbah Sadikem. Gitu Mas. Begitu. Jadi kalau tekanan mental untuk Mbah Sadikemnya memang luar biasa. Berarti dalam kasus ini itu bukan hanya menguras pikiran ya Mas Ahmad, tapi juga kesehatan dari Mbah Sadikem sendiri ya. Iya. Oke. Terus untuk harapannya Mbah Sadikem sendiri itu bagaimana? Mbah, harapannya sampean nopo men lemah niki bae no pripun harapannya? Harapan kula nggih. Napa niku nyuwun Lemah. tanah asline saking tiyang sepuh kula Nggih. nyuwun wangsul dhateng Hak hak sampean. kula. Oh, nggih. Ngoten, Pak. Oh, nggih. Berarti Mbah Sadikem hanya meminta sebagaimana haknya untuk dikembalikan kepada Mbah Sadikem, ngoten nggih? Oh, nggih. Nah, untuk Mas Rahmat sendiri, dalam kasus ini Mas, yang jelas sampean bukan hanya mengorbankan waktu, tapi juga pikiran dan juga material. Itu bagaimana Mas? Ya memang faktanya seperti itu. Dengan rasa kasihan saya melihat keluarga, awalnya tadi itu keluarga Pak Edianto dan istrinya. Lepas itu saya melihat ini yang mau dibantu itu siapa, sampean Pak Edi. Lepas itu Budi istilahnya, si Mbah Sadikem ini kan Budi berarti dari Pak Edianto. Lepas itu saya lihat si Mbah Sadikem ini di rumah Pak Edianto dengan keadaan kok malah lebih parah dari Pak Edianto. Di situ saya udah srek untuk membantu kasus ini, walaupun itu udah saya pertimbangkan dengan istri saya, dengan keluarga saya lah. Ini nanti akan berbenturan dengan orang-orang besar khususnya di Kalurahan Ngalang. Karena dengan hilangnya Mbah Sadikem ini tidak menutup kemungkinan pasti ada keterlibatan perangkat desa Kalurahan Ngalang. Karena letter C itu kan jelas berubah. Di letter C Mbah Karijo Setiko aja, ayahe Mbah Sadikem ini itu tinggal 2 perselnya, otomatis yang hilang aja udah 3 gitu. Itu contoh yang kelihatan saja, belum ini dijual Sugeng, belum dengan tanah-tanah yang lain. Itu jelas itu pasti endingnya menghilangkan hak Mbah Sadikem gitu. Berarti ada dugaan lurah dan juga Jogoboyo Kelurahan Ngarang itu bermain dalam kasus ini Mas. Pasti Mas, saya berani mempertanggungjawabkan ini omongan saya. Itu pasti.
dikarenakan Jogoboyo kan yang mengurusi bagian pertanahan. Baik. Nah, seandainya itu si Ragita yang kemarin kita ke kelurahan itu masih tetap, tapi posisi dalam PTSL. Jadi ngelalai Mas. Sertifikat ke-6 sertifikat ini, tanah Mbah Sadikem ini, walaupun kepemilikannya orang-orang semua, bukan Mbah Sadikem, orang lain semua ini itu dibuatnya saat PTSL. Dan di saat PTSL itu, Ragita ini yang sekarang jadi Jogoboyo, dulu itu staf, memang mengaku di saat diwawancarai kita seperti itu tapi dia sebagai ketua Pokmas. Yang dimaksud ketua Pokmas itu kalau dalam PTSL itu dia membawai si dukuh-dukuh atau tukang ukur itu nanti setornya ke ketua Pokmas yang ngecek. Setelah itu fix si ketua Pokmas dinaikkan ke tim yuridis namanya. Tim yuridis itu ada 2 orang di Kelurahan Ngalang, yaitu Suharyanta sendiri itu dan Pak Bowo. Nah, tapi yang saya maksud permainan selain kasusnya Mbah Sadikem, ada yang tanah OO atau Sultan Ground itu, otomatis itu dari Pokmas, dari Ragita itu langsung diderek ada keterkaitan dengan si Suharyanta. Gitu. Jadi 2 orang ini walaupun katanya tidak tahu, saya tidak yakin kalau itu kok tidak tahu antara si Jogoboyo Ragita itu. Karena kedudukannya pada saat itu dia ketua Pokmas dalam PTSL. Oke. Nah, jadi ada keterkaitan antara Suharyanto dengan Ragita. Gitu. Oke Mas Rahmat, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada warga masyarakat Gunung Kidul dan juga pemerintah dari Gunung Kidul sendiri supaya kasus ini bisa disoroti lebih dalam dan juga tidak berhenti di jalan, Mas Rahmat. Ya, gini. Dengan kasus arogansi kepemerintahan Ngalang yang kemarin. Mana nih? Sangat. Ini kowe kuwi kan dirasa apa karo aku? Apa tek yen mesti saka penjara gak nglebokke wargamu metu penjara gak aku pegang nanda tangani kae, Mas. Oke. Rame Bu. Kowe ki akhire kaya dendam karo aku ki aku salah ngomong karo kowe. Oke, terus. Rame piro? Kowe ki nek CCTV to, Mas. Oke, terus. Kamerane keren iki. Wis Terus. Oke. Keren, kamerane keren tapi. Terus ini Iki aduh. Saya menanyakan ini apakah saya salah? Ojo jawab. Jangan. Nah, Aku pimpinanmu ora jawab lu kowe. oke. Siap, ada duit. Berarti kan saya cuma menanyakan saja. Kowe salah tak jawab apa? Orang pompong sampai pun puasa nih gini. Kan saya juga bisa menanyakan Tapi ke ada CCTV kejaksaan. to, Mas. Oke. Saya nih ya, ini nanti saya nanya nih. Oke. Berarti gurisannya ke kejaksaan. Arepmu. Oke. Oke, berarti seperti itu. Ini Mbak Ragita gimana ini sampean sing Jogoboyo? Ya, saya kan belum menyampaikan. Saya itu 2021 sepak, saya Jogoboyo di 2023. Otomatis data zaman dulu pun kami tidak tahu, dan misalkan sekarang menyerang tanya saya karena kapasitas saya sebagai Jogoboyo, namun demikian kan saya juga data apapun yang akan keluar ke publik itu melalui Pak. Saya sedikit pun perlu Oke. artinya Tahu kan. Udah baru mau ada bilang aku ya orang popo. Oke, isane oke kurang. Oke. jadi mohon saya naik secara pribadi saya dan jenengan tidak ada apa-apa. Pula jujur nih saya tidak pernah merasa punya masalah. Nek jenengan menanyakan itu tadi saya sudah jawab selaku kapasitas saya, karena saya tidak mau melebihi kapasitas saya atau wewenang saya sebagai Jogoboyo. Saya harus minta izin kepada pimpinan, bukan hanya saya, tetapi seluruh staf di sini. Apabila ada sesuatu, Pak Lurah penanggung jawabnya. Beliau pimpinan kami di situ. Jika saya istilahnya terlalu vulgar menyampaikan data, sementara data Saya dalam manfaat apa ya kowe kok kaya ceramah kaya data itu kan tidak semua bisa dipublish. Iya. Data
Ini bukan publik, Bu. Saya itu warga masyarakat langsung. Kan seperti itu. Oke. Loh, Mbak, aku jaya wae. Aku butuh uraian. Menunjukkan bahwa Suharyanta, Ragita, dan kedua anak dari si oknum lurah tersebut itu menunjukkan bahwa dia salah dan bukan seharusnya, bukan pada tempatnya seorang lurah pengayom masyarakat Kelurahan Ngalang bertindak ataupun berbuat seperti itu kepada warga masyarakatnya. Seharusnya dilindungi apa kebutuhan yang berkaitan dengan kelurahan seharusnya dipenuhi, tapi faktanya justru malah diabaikan, bahkan mendapat tekanan ataupun ancaman. Itu Mas. Nah, dari itu semua saya berharap setelah ini ada tindakan dari pemerintah, entah itu pihak yang berwajib kepolisian maupun kejaksaan, seandainya permasalahan Mbah Sadikem dan Tanah OO itu bisa terselesaikan, Mbah Sadikem mendapat haknya. Mungkin ini sebagai contoh untuk kalurahan-kalurahan di seluruh Gunung Kidul, bahkan seluruh Indonesia ini, apabila ada kezoliman yang dilakukan perangkat kalurahan ataupun yang berkaitan dengan itu, kok sampai merebut haknya seperti ini. Dengan contoh Mbah Sadikem ini, jangan takut-takut, kumpulkan bukti-bukti riwayat tanah itu dan kita melapor ke pihak yang berkaitan, entah itu ke BPN, lepas itu kita mengambil jalur ke PT UN. Gitu aja. Oke, baik. Ya, untuk saya terakhir mau bertanya, Mas Rahmat. Untuk kehidupannya Mbah Sadikem sendiri itu sekarang sehari-harinya bagaimana? Apakah memang Mbah Sadikem itu punya pensiunan, atau anaknya bekerja, atau Mbah Sadikem itu punya penghasilan, atau seperti apa Mas Rahmat? Yang jelas di sini yang kita tahu, kita tidak merendahkan Mbah Sadikem, dan kita juga tidak akan merendahkan Pak Edianto dan istrinya dan seluruh keluarganya. Tapi yang jelas Pak Edianto dan istrinya itu hanyalah seorang petani. Ini bahasa saya, mohon maaf, jangan saya dikira merendahkan Pak Edianto. Tapi faktanya Pak Edianto memang petani, tidak ada kegiatan lain. Dan terus Mbah Sadikem itu sama sekali dia tidak bekerja. Makanya kadang kalau saya nggak kesini untuk menghibur, takut saya Mbah Sadikem itu merasa menjadi beban Pak Edianto. Dan saya, karena ini memang yang paling dekat dengan keluarga ini hanyalah saya, itu sebisa-bisa saya, jika saya ada rezeki, titipan dari rezeki dari Yang Kuasa, saya bantukan untuk Pak Edianto dan istrinya. Kalau ada kurang yang lebih untuk pengayem-ayem, saya kasihkan ke Mbah Sadikem, karena Mbah Sadikem ini orangnya nggak bisaan. Dia bagaimanapun ingin membantu Pak Edianto, walaupun dia ini contoh seperti tadi umpamanya datang mau belikan apa, dia mau. Jadi jangan sampai menurut saya Mbah Sadikem kok sampai tidak punya cekelan, karena ini sudah sepuh, istilahnya pengayem-ayem. Nah, kita bisa tanyakan sendiri ini ke Mbah Sadikem langsung umpamanya. Mbah, niki wonten pertanyaan. Sampean sakniki berarti niku anten pensiunan napa kondisine sampean niku amit sewu tiyang kepripun, gek sampean delok Pak Edianto niku tiyang kepripun, mampu napa mboten, napa nggih sampean nggih mesake ning sampean arek mesake kok kondisine sampean nggih memprihatinkan. Pripun niku Mangsa? Laras ngeten nggih. Laras kula niki wonten bojo kula nggih tani. Tapi nggih anak-anak niku pun do mentas danten. Lah kula niki nggih sepundi nggih ajeng kumpul anak niku nggih. Kula niku karep kula asal kula ngari
tinggalane tiyang sepuh niku saturahane umur kula niku badhe wangsul mriki ngoten le. Kayak terus maksudnya nak masalah penghasilan sampai ini nopo gadah penghasilan nopo amit sewu mboten gadah nopo pripun nang terang nggih. Nggih mboten gadah napa-napa. Jadi mboten nonton Mboten penghasilan gadah nggih. penghasilan. Begitu. Lah kalau misal Mas, Mas Rahmat, ada warga masyarakat ataupun teman-teman dari netizen yang mau membantu itu bagaimana caranya? Saya terbuka. Itu kalau ini seandainya kan kami tidak mengetahui ada pertanyaan seperti ini. Ya. Karena kemarin saya sebisa-bisanya dengan keluarga Pak Edianto pokoknya mengaper dengan permasalahan ini. Yang jelas yang penting saya itu Mbak Sadikem sehat, tak ajak-ajak kemana itu siapkan seperti itu, betul. hanya seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan seperti ini mungkin ya ini maaf ini bukannya istilahnya ini kami menutup tuh Mas. ya kami tidak meminta tapi kami tidak menuntut. Siapa hamba Allah yang merasa kasihan dengan keadaan Mbah Sadikem dan siapa tahu ingin membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini kami terbuka, khususnya saya terbuka karena ya bagaimana kalau Mbah Sadikem jelas gak bisa mengurusi ini semua. Jadi saya welcome. Ini mau menghubungi saya dengan bantuan apapun hamba Allah ini, saya siap. Entah itu bantuan hukum ataupun bantuan untuk Mbah Sadikem ataupun bantuan sekedar like, share, komen, itu pun saya udah berterima kasih sekali. Yang penting mengawal Mbah Sadikem segera mendapatkan hak. Selamat sore Pak Kejun. Selamat sore Mas Roman. Ini saya datang ke sini karena sampean sebagai tokoh masyarakat khususnya di Kalurahan Ngalang dan ini beserta tokoh-tokoh masyarakat seluruh Kalurahan Ngalang, entah itu dari pihak Karang Taruna maupun tokoh-tokoh yang lain. Ini saya akan menanyakan kepada Mas Kejun sebagai tokoh masyarakat dan yang dituakan di Ngalang sini. Ini perihal permasalahan yang viral ini menyangkut aset desa yang disertifikatkan atas nama perseorangan yaitu Suharyanta. Itu menurut Mas Kejun sebagai tokoh masyarakat dan mewakili aspirasi seluruh masyarakat Kalurahan Ngalang, itu bagaimana untuk pendapat Mas Kejun pribadi dan Mas Kejun mewakili seluruh warga masyarakat Ngalang? Terima kasih Mas Romat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa berita viral Desa Ngalang dari beberapa hari yang lalu terkait dengan tanah SG yang diatasnamakan perorangan, itu kami sebagai warga masyarakat itu kami tidak cocok dan kami tidak setuju. Karena apa? Karena tanah tersebut seharusnya ada atas nama dari pihak keraton. Kenapa kok bisa diatasnamakan pribadi? Nah, itu yang kami tidak cocok seperti itu. Seharusnya kalau memang itu untuk warga masyarakat, sarana masyarakat, oke, kembalikan ke masyarakat atas nama pemerintah Kalurahan, jangan atas nama pribadi. Seperti itu dari saya, Mas Romat. Monggo. Siap. Terima kasih Mas Kejun. Dan ini saya akan menanyakan lagi kepada Mas Rohmadi sebagai tokoh masyarakat di Kalurahan Ngalang ini. Karena di Kalurahan Ngalang ini tidak ada yang tidak kenal dengan Mas Rohmadi. Ini gini Mas Rohmadi. Ya Mas Rahmat. Ini saya akan menanyakan dengan berita viral di Kalurahan Ngalang ini masalah tanah aset desa, entah itu SG ataupun OO yang disertifikatkan atas nama perseorang yaitu Suharyanta.
Nah itu menurut pendapat sampean Mas Romadi, dan sampean juga mewakili aspirasi masyarakat seluruh Kelurahan Ngalang, itu bagaimana menurut sampean dan seluruh warga masyarakat Ngalang? Dengan adanya ini beberapa hari ini sudah viral, warga masyarakat sudah mengetahui, dan beliau warga masyarakat saya mewakili warga masyarakat khususnya Desa Ngalang itu tidak setuju. Karena apa? Itu kan aset desa. Kenapa untuk di sertifikatkan nama pribadi? Itu kan tidak benar, dan itu seharusnya dikembalikan ke pemerintah desa, di atas tangan pemerintah desa. Dan saya minta sertifikat itu karena cacat hukum itu dibatalkan dan diproses. Karena apa? Nanti kalau tidak diproses, itu yang merasa atas nama Pak Lurah Suryanto itu merasa kebal hukum, Mas. Ya, karena itu merasa kebal hukum. Bila mana instansi yang terkait kayak pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan kabupaten tidak menindaklanjuti, berarti dibiarkan. Bila mana dibiarkan, itu kan di Desa Ngalang pada umumnya itu lemah banyak, nanti berarti dibiarkan warga masyarakat yang lain itu nanti merambat, itu dimiliki warga masyarakat yang berani. Nah, menurut saya pribadi dan mewakili warga masyarakat, harus sertifikat itu dibatalkan dan diproses. Dan pemerintah Ngalang, birokrasinya saya minta ke pemerintah pusat diaudit secara menyeluruh. Siap. Dan ini saya akan menanyakan kepada Mas Endar sebagai tokoh masyarakat dan mas-mas ini semua sebagai perwakilan dari entah itu Manggung, entah itu Ngasem, entah itu Boyo. Ini bagaimana menurut sampean dan aspirasi yang sampean dengar tentang Suharyanta menyertifikatkan tanah SG ataupun OO ataupun tanah aset desa disertifikatkan atas nama pribadi ini pemerintah mesti bagaimana dan apa tindakan nanti jikalau ini diam saja seperti yang diaturke Mas Romadi tadi. Monggo Mas. Oke, saya setuju dan sependapat sama Pak Kejon dan Pak Romadi ya, karena ini semua aset untuk masyarakat daerah Ngalang, kelurahan khususnya kan. Jadi saya tidak setuju bahwa aset kelurahan itu dimiliki untuk pribadi. Dan itu pula pokoknya ini semua harus ditindas dan ditindaklanjuti, diproses. Begitu Mas. Siap. Ini karena ini udah muyek dari semua tokoh-tokoh masyarakat Ngalang mewakili seluruh warga masyarakat Ngalang, ini di forum ini itu Pak Kejon yang paling tua. Ini bagaimana dengan istilahnya tokoh-tokoh yang lain itu nanti sependapat enggak dengan Pak Kejon? Monggo ini Pak Kejon. Gimana? Nah, saya yo kudu diproses dan harus dihentikan itu sertifikat yang atas nama harus diproses. Oke. Terus ditindaklanjuti. Siap. Terus ini tolong tanyakan Mas, ini kepada perwakilan tokoh masyarakat di Kelurahan Ngalang ini, apakah sependapat dengan sampean atau enggak, walaupun tadi sudah ngomong. Ya. Tanyakan monggo Mas. Ini teman-teman untuk perwakilan semua padukuhan ini, bila mana pemerintah yang instansi yang terkait dengan kasus ini yang sudah diviralkan dan sudah ada bukti-bukti pemerintah nanti yang instansi terkait tidak nindaklanjuti, sampean setuju nggak? Setuju. Harus diproses. Ya. Proses. Oke, dari ini semua kita sudah mendengarkan keluhan masyarakat, seluruh warga masyarakat Ngalang diwakili dari tokoh-tokoh masyarakatnya. Ini monggo pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk menindaklanjuti ini. Kita berharap permasalahan ini bisa selesai dan diproses secara hukum. Gitu nggih? Gitu.